Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membedah ekosistem Big Data di Google Cloud Platform atau bisa disingkat GCP. Sebelum itu, perkenalkan dari saya, Isabella Vicky Somoha dengan NIM L200230110. Terus? Saya Anggita Sudodikiawan dengan NIM 117. Dan saya Yuran Fadilah Malik dengan NIM 265. Oke, bisa dilanjut, Yonan? Nah, agenda kali ini yang pertama kita akan membahas profil platform. Yang kedua kita akan membahas arsitektur dan komponen. Yang ketiga kita fitur dan keunggulan dan sebagainya. Oke, lanjut ke agenda pertama yaitu profil platform. Nah, sebelum kita masuk ke topik-topik selanjutnya, mari kita bahas dulu apa yang dimaksud Google Cloud Platform. Sejarah singkatnya berakar dari infrastruktur internal Google yang sudah teruji untuk produk seperti Google Search dan YouTube. Diawali dengan peluncuran App Engine pada tahun 2008 atau Platform as a Service. Layanan Big Data seperti BigQuery diluncurkan secara publik pada tahun 2011 yang terinspirasi dari sistem internal Google bernama Dremel. Sejak itu, GCP terus berkembang pesat dengan menambahkan berbagai layanan Big Data yang terintegrasi seperti data flow, data proc, dan pub atau sub. Model lisensinya adalah ini komersial dengan model pembayaran pay as you go. Artinya, pengguna hanya membayar sumber daya komputasi dan penyimpanan yang mereka gunakan tanpa biaya di muka. Ini lanjut. Kemudian kita langsung masuk ke bagian arsitektur dan komponen kunci. Arsitektur Big Data di GCP dirancang modular dan mengikuti alur data yang umum, yaitu ingest atau menelan, kemudian masuk ke store atau menyimpan, kemudian dilanjutkan ke proses dan analyze atau memproses dan menganalisis, lalu dieksekusi dengan visualize atau memvisualisasikan. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap alur data. Yang pertama ingest, kedua store, yang ketiga proses dan analyze, yang terakhir ada visualize. Kita masuk ke tahap ingest terlebih dahulu. Tahap ingest atau pintu masuk data. Pertama, data harus masuk ke dalam ekosistem cloud. Di sini cloud pub atau sub berperan. Bayangkan pub ini seperti kantor pos super cepat untuk data. Layanan ini bertugas menelan jutaan event atau data streaming per detik dari berbagai sumber, misalnya dari klik pengguna di aplikasi, data sensor dari perangkat IoT. Lanjut ke tahap kedua, tahap store atau penyimpanan. Setelah data masuk, kita perlu menyimpannya. GCP menyiapkan dua tempat penyimpanan utama yang fungsi berbeda-beda. Yang pertama ada Google Cloud Storage itu sendiri, dan yang kedua ada BigQuery. Tahap ketiga, proses dan analyze atau dapur pengolahan. Ini adalah inti dari proses Big Data di mana data mentah diubah menjadi wawasan. GCP menawarkan beberapa mesin pengolah, ada data flow, lalu ada data proc, dan ada data BigQuery. Yang selanjutnya tahap visualize atau penyajian hasil. Tahap sekaligus sebagai tahap terakhir. Setelah data diolah dan menghasilkan wawasan, kita perlu menyajikan dalam format yang mudah dimengerti. Disinilah Looker atau yang sebelumnya dikenal sebagai Google Data Studio berperan. Looker adalah etalase toko kita. Layanan ini membantu kita membuat dashboard dan laporan yang interaktif dan menarik. Selanjutnya,
Great. Dan selanjutnya ada fitur dan keunggulan. Karakteristik teknik utamanya yaitu pertama, serverless. Banyak layanan inti seperti BigQuery dan Dataflow bersifat serverless. Artinya developer tidak perlu mengelola infrastruktur server sama sekali. Google yang akan menangani penyediaan dan pensklaan sumber daya secara otomatis. Yang kedua ada skalabilitas ekstrim. Dirancang untuk menangani volume data dari gigabyte hingga petabyte dengan perform yang konsisten. Yang ketiga ada analitik real time, yaitu kombinasi pub atau SOAP, data flow, dan BigQuery memungkinkan analisis data streaming secara end-to-end dengan latensi rendah. Dan selanjutnya ada kecepatan query. BigQuery mampu menjalankan query pada data berukuran terabyte dalam hitungan detik. Integrasi dengan alat lain. Yang pertama ada ekosistem GCP, yaitu terintegrasi erat dengan layanan AI atau ML Google seperti Vertex AI dan BigQuery ML. Memungkinkan pembuatan model machine learning langsung dari data di BigQuery menggunakan SQL. Yang kedua ada alat pihak ketiga, yaitu kompatibel dengan berbagai alat BI, yaitu ada Table AU, Power BI, alat ETL seperti Vetran atau Talent, dan library data science seperti Python dan R melalui konektor dan API. Next. Dan selanjutnya ada keterbatasan dan tantangan. Yang pertama ada biaya atau cost. Model pay-as-you-go bisa menjadi bumerang. Query tidak dioptimalkan di BigQuery atau cluster data proc yang terus berjalan dapat menghasilkan tagihan yang membengkak jika tidak dipantau dengan baik. Yang kedua ada kurva belajar atau learning curve, yaitu ekosistemnya sangat luas dan terus berkembang. Memahami layanan mana yang paling tepat untuk suatu kasus, serta cara mengonfigurasinya secara optimal membutuhkan waktu dan pengalaman. Dan yang ketiga ada ketergantungan vendor atau vendor login, yaitu meskipun beberapa layanan seperti Dataproc berbasis open source, layanan unggulan seperti BigQuery dan Dataflow memiliki teknologi proprietary. Migrasi dari layanan ini ke platform cloud lain bisa menjadi proses yang kompleks dan mahal. Dan yang keempat, ada keterbatasan performa. Meskipun sangat cepat, performa bisa bervariasi tergantung pada desain, skema data, kompleksitas query, dan lokasi geografis data. Perlu adanya praktik terbaik untuk optimasi. Kemudian di sini kita akan membahas studi kasus analisis real time untuk e-commerce. Jadi sebuah perusahaan e-commerce yang besar ingin memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi kepada pengguna secara real time berdasarkan aktivitas penelusuran pada situs web mereka. Jadi pertama ada tahap inges. Setiap klik pengguna atau data event dikirim dari aplikasi web ke cloud, pub, atau sub. Kemudian lanjut ke proses, data flow mengambil data streaming dari pub atau sub, membersihkannya, dan memperkayanya dengan data profil pengguna. Lanjut ke store dan analyze, data yang sudah diproses dimasukkan langsung ke BigQuery secara bersamaan. BigQuery digunakan untuk melatih model rekomendasi berdasarkan riwayat pembelian dan pola klik. Terakhir, serve and visualize. Hasil rekomendasi dari model disajikan kembali ke pengguna di aplikasi sementara itu. Tim marketing menggunakan Looker untuk memvisualisasikan tren produk populer secara real time dari data di BigQuery. Oke, yang selanjutnya perbandingan dengan platform lain.
Untuk pertama, untuk data warehouse, ingat 3 kata kunci. GCP BigQuery itu serverless, AWS Redshift itu berbasis cluster, Azure Synapse itu platform terintegrasi. Yang kedua, untuk Spark dan Hadoop, ketiganya ini mirip, beda utamanya GCP Dataproc paling cepat dibuat, AWS IMR paling matang, Azure HD Insight paling terintegrasi dengan Azure. Untuk yang ketiga, untuk pemrosesan data, ini pembeda penting. GCP Dataflow punya satu model terpadu untuk batch dan stream. AWS Azure pakai pelayanan terpisah untuk keduanya. Jadi, apa kekuatan utama GCP? Yaitu analitik, serverless, dan integrasi AI. Itulah yang membuatnya unggul daripada platform yang lain. Next. Ya, dan kesimpulan dari studi kasus kita yaitu Google Cloud Platform menawarkan ekosistem big data yang kuat, modern, dan sangat scalable. Keunggulan utamanya terletak pada layanan serverless seperti BigQuery dan Dataflow yang menyederhanakan manajemen infrastruktur dan memungkinkan fokus pada analisis data. Integrasi yang mendalam dengan AI dan machine learning menjadi nilai tambah yang signifikan. Meskipun demikian, pengguna perlu memperhatikan manajemen biaya, kurva belajar, dan potensi vendor lock-in. Oke, sekian pembahasan kita tentang Google Cloud Platform tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dari kami, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.